Nah, ini mungkin kita nanti gue akan jawab gimana sih cara screening ya. Tapi ini gue tapi ntar kita bahasin soal efektivitas ketika marketnya begini kita harus gimana. Cuman gue akan jawab dulu soal sektor. Biasanya kalau gue screening sektor itu yang pertama akan gue perhatiin itu adalah globalnya seperti apa, terutama komoditi. Dan misalkan sekarang kita tahu secara global minyak dunia itu susah turun harganya. Kan sekarang US oil itu rally di sekitar $85 sampai $89 per barel gitu. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya adalah Arab sama Rusia itu mereka masih membatasi produksi. Otomatis ketika permintaan naik, supply-nya berkurang, apa yang terjadi? Harganya naik. Nah, begitu harganya naik, US oil-nya naik. Nah, ini saham-saham yang berkaitan dengan oil seperti Medco, seperti Elsa, apalagi Akra. Nah, itu pasti otomatis bergerak. That's why Medco lari cukup kencang, hari ini juga masih naik. Kemudian Akranya juga masih naik ya. Elsa-nya juga ikut naik juga kayak gitu. Jadi kita lihat kemudian ada faktor EBT gitu. Energi baru terbarukan. Nah, berkaitan tadi lu ngomong soal polusi. Ya kan? Ini pokoknya berkaitan EBT, polusi sama nikel. Kan itu yang digadang-gadang sama pemerintah, electric vehicle. Kemudian polusi sama EBT. Nah, artinya sektor apa yang main? Sektornya apa? Ya EBT, KIN, ARKO, PGEO, apalagi OASA kayaknya masuk deh. Nah, tapi tiga ini kan bergerak akhir-akhir ini kayak gitu. Kemudian BRPT juga ikutan gerak, di samping dia ada isu anak perusahaannya yang geothermal bakal IPO juga, kalau nggak salah bulan ini apa bulan depan. Nah itu, jadi gue bacanya tuh dari makro sih sebenarnya. Makro, top down lah ya. Top down ya, makro gue lihat oke, ini ada, terus domestik kita lagi isu polusi, EBT, terus kan itu ada carbon trading kan, dari itu kan udah digaung 2 bulan terakhir. Nah kita di House of Trader Community itu dari bulan Juli itu udah mulai mention ini bakal ada carbon trading nih. Nah kita kasih list dasar saham-saham carbon trading itu apa aja yang menguntungkan. Yang menguntungkan ketika ini ada perusahaan yang tidak menghasilkan emisi, itu bakal dapat duit dari perusahaan yang penghasil emisi kayak contoh kayak batu bara gitu. Nah, kayak gitu akhirnya udah terpetain gitu. Kita bakal arahnya kemana. Nah, di saat itu kita baru bedah teknikalnya, flow-nya seperti apa, posisi yang enak untuk kita mulai koleksi itu seperti apa. Jadi kalau dari cara aku tuh begitu bro, kalau mau efektif ya, maksudnya mau efektif, mau yang lebih akurat gitu. Nah, begitupun ketika ada berita yang beredar tuh kadang kita mesti bedah. Ini berita keluar, posisi sahamnya udah di mana? Udah di atas atau masih di bawah? Beritanya jelek, tapi sahamnya kok mulai akan naik. Nah, itu perlu ada tanda tanya. Beritanya bagus, tapi sahamnya udah di pucuk, itu tandanya mungkin akan ada distribusi. Nah, itu kalian teman-teman tuh bisa perhatiin lah gitu. Jadi itu cara screeningnya lah. Cara screening kalau gue pribadi, gue di Hot Community juga caranya kita jadi kalau kita di tiap pagi tuh kita briefing gitu. Jadi oke, hari ini sentimennya apa, kemudian bakal kira-kira saham yang bergerak itu apa, berita-berita terkait ini, kayaknya berita ini bisa mempengaruhi kenaikan saham ini. Jadi kita semua pagi-pagi tuh jam 8:30 tuh udah update market gitu lah bro, di Discord tiap hari gitu. Ya, jadi sibuk lah ya bro ya, mempersiapkan semuanya untuk grup gitu ya. Nah gue jadi ingat banget nih ya, jadi pasti teman-teman di sini yang nonton ada yang udah ikut training competition juga gitu kan. Dan Hot Community itu sebenarnya sempat ya teman-teman ya offer buat yang join untuk beberapa pendaftar pertama itu mendapatkan
trading live bareng nih ya sama Bro Handi dan kawan-kawan ya, Yes, teman-teman ya. Nah, tapi nih Bro, mungkin ada juga nih teman-teman Cuan Troopers yang nggak ikut trading competition nih yang lagi nonton malam hari ini. Kira-kira kalau mau join masih bisa nggak, Bro? Bisa. Jadi kalau teman-teman mau join sama kita, itu cukup buka akun Sukor Sekuritas. Tapi nanti kita akan kasih link khusus dari kita. Nah, itu teman-teman tinggal DM ke Instagramnya Hot Community, itu di @hotcommunity_. Mungkin gue catat dulu ya. Biar boleh Bro di ini. Hot Community_. Nah, itu teman-teman tinggal chat ke sana, nanti bilang syaratnya kalau mau gabung sama Hot Community seperti apa. Tadi jelasin sama adminnya gitu. Nah, kita itu tiap hari live dari jam 8:30 sampai 8:30 pagi sampai jam 4 sore. Jadi setiap hari ditemenin gitu. Nah, jadi teman-teman mau ikut live ya monggo gitu. Pas lagi ada waktu mau ikut live ya silakan gitu Bro. Wah, gue aja baru tahu Bro, dari jam 9 pagi sampai jam 4 dari teman. Iya, kita tiap hari kerjanya kita begitu. Jadi bukan yang sekali-sekali, enggak, tapi kita tiap hari. Jadi mau di Discord-nya ada orang apa enggak, kita tetap ada gitu. Kita tetap ready di sana. Menarik ya. Itu gue pernah dengar tuh, soalnya biasanya Bro ada orang yang cuma pagi doang. Terus hilang, terus pas penutupan hadir gitu kan. Ada yang angin-anginan, tapi ini berarti full ya. Kita full day. Ya, full day. Jadi di samping kita live, kita ngobrol, kemudian ya kalau emang lagi marketnya rada diem ya kita pasti akan diem gitulah. Nah, kemudian kalau lagi rame ya pada teriak-teriak gitu. Ya, ini ada yang nanya tuh, ada Discord. Tadi udah di-mention ya. Kita live tradingnya di Discord. Tradingnya di Discord, teman-teman kalau mau nanya di Hot Community ya, itu ada dari Handi Arawan, kalian boleh cek itu IG-nya ya. Oke, terus ada yang nanya yang atas orang sama Pak Karoni, bukan ya, bukan. Aja kenal. Oh iya ya Bro, gue baru nyadar. Bener. Abis live ini gue bakal googling jadi siapa Mas Karoni. Curiga nih gue. Oke. Ini oke, jadi teman-teman udah tahu lah ya gimana caranya nih untuk join Hot Community ya. Jadi kalau dari gue sih menarik banget karena ditemenin dari jam 9 sampai jam 4 ya. Itu luar biasa banget ya. Bener-bener trader ya. Jadi pasti banyak banget lah istilahnya yang kalian bisa dapetin di situ dan bisa ditemenin juga. Paling enak tuh kata ditemenin ya. Kalau bisa invest tuh kalau sendiri-sendiri kadang-kadang bingung juga kan. Tapi kalau misalnya kalau ada temen gitu kan, mau profit bareng, loss bareng ya udah aja gitu. Iya, bener. Setuju banget. Itu yang kita lakuin kalau cuan ya happy bareng. Terus kalau lagi rugi tuh kadang stres, ketawa-ketawa bareng. Kadang kita juga ngobrol-ngobrolin hal-hal lain gitu loh. Jadi fun lah istilahnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau join sama kita ya monggo silakan. Nanti ada syaratnya lah gimana cara joinnya. Gitu. Oke. Thank you banget Bro Handi ya untuk mention sedikit nih mengenai community-nya yang tentunya bisa ngebantu teman-teman Cuan Troopers tidak hanya untuk memenangkan trading competition tapi juga untuk mencapai tujuan-tujuan finansial mereka juga ya. Oke. Bapaknya sharing. Oke, ini gue berusaha fokus dulu ya teman-teman Cuan Troopers ya. Oke, Bro, ini kan sebelum kita ke topik nih mengenai efektivitas trading nih. Sebenarnya gue mau bahas ini juga karena lo kan trading nih, trader ya. Mengenai ARB simetris, bahas tipis dulu deh. Tanggapan lo gimana nih mengenai ARB simetris yang sistemnya udah baik lagi nih? Kalau gue lihat sebenarnya nggak ada perubahan ARB simetris. Ya, nggak ada perubahan. Cuman ada perubahan karakter ketika yang kemarin 7% jadi 15%. Itu berubah. Yang kalau nggak salah itu bulan berapa gitu? 2 bulan sebelumnya lah. Nah, tapi kalau yang sekarang tuh gue ngerasa udah nggak ada perbedaan gitu. Jadi dan kita lihat kayaknya jarang sekali ada saham-saham yang ARB ya sampai mentok. Mungkin yang kecil-kecil atau mungkin yang lagi bermasalah itu mungkin ARB gitu. Tapi buat gue sih nggak ada ketakutan. Mungkin gue ngeliat kemarin tuh banyak yang takut gitu. Aduh ini ARB-nya udah simetris ini. Nah menurut gue tuh sebenarnya lu nggak perlu takut asal lu tahu barang-barang yang lu beli itu apa, saham-saham yang lu beli apa, kemudian saham-saham yang lu beli itu volatilitasnya seperti apa gitu. Makanya kenapa balik lagi
kita mesti tahu yang kita beli itu saham apa, perusahaannya apa. Karena apa? Karena itu akan menghindari kita dari resikonya yang namanya resiko ARB. ARB-nya sekarang simetris. Kalau misalnya kita beli yang kecil, harga 100, ARB-nya bisa 35%. 30%, 35% gitu. Jadi mesti waspada lah. Nah, trailing stop segala macam fitur yang udah disediain sama sport based sekuritas itu kan fitur trailing stop segala macam kan udah bisa di set. Nah, itu teman-teman harus lebih mempelajari fitur itulah karena udah disediain sama sekuritas, masa kita nggak pakai gitu. Dan once ketika nyangkut baru pusing. Gue tuh selalu ngomel-ngomel, bukan ngomel-ngomel dalam artian ke nasabah gue bilang fitur yang mesti diperhatiin itu adalah trailing stop. Ketika kalian sibuk, pasang itu. Karena apa? Karena begitu tiba-tiba saham kita pegang ARB bermasalah, ARB-nya dalam, itu penanganannya susah banget gitu. Lu mesti yang namanya trading sell. Trading sell itu kita beli lagi di bawah, begitu dia naik kita jual supaya apa? Biar average-nya turun. Nah, itu dilakukan berkali-kali dan itu kan susah, bro gitu. Jadi better lu pakai trading stop yang udah ada di fitur sekuritas. Kalau emang harus cut loss ya udah cut loss, ini namanya trading gitu. Kayak gitu. Jadi gue lihatnya ARB itu bagi gue sih gue nggak ngerasa ada impact apapun gitu. Karena tapi mungkin bagi gue bisa manfaatin ketika satu saham lagi ARB, ini disclaimer ya, tapi satu saham lagi ARB tiba-tiba ARB-nya dibuka. Nah, itu bisa dimanfaatin buat teman-teman yang emang udah terbiasa trading scalping atau mungkin trading day trade gitu ya. Jadi begitu ada satu saham yang ARB, kemudian tiba-tiba pelan-pelan dibuka, dia naik, nah itu bisa dimanfaatin gitu. Nah itu karakter yang berbeda. Kalau dulu kan 7% udah susah, 7% itu udah susah bisa ngelakuin hal kayak begini lah. ARB buka, kita bisa manfaatin kenaikan sementaranya. Nah sekarang yang ARB simetris ini justru opportunity-nya adalah ketika ARB-nya dibuka, itu kita bisa manfaatin, mungkin ya nyari 5% masih dapat kok gitu. Cuman balik lagi, resikonya juga teman-teman bisa harus siap gitu, kayak gitu. Oke, siap. Jadi kalau misalnya dari obrolan bagaimana ceritanya Bro Handi ini menghadapi ARB simetris itu ya nggak panik lah ya bahasnya, ya udah gitu aja. Dan justru tadi juga membahas mengenai menggunakan fitur-fitur yang ada ya teman-teman, kan ini istilahnya membantu kita untuk ya menghindari hal-hal tidak diinginkan lah ya. Dan itu ada hubungannya dengan topik kita efektivitas juga nih. Oke. Nah, gue mau sebelum kita lanjut lagi, gue mau karena yang nonton nih Cuan Troopers orang-orangnya lucu-lucu semua nih ya kan, Syahroni lah, bapaknya Syahrini lah gitu kan. Gua mau kasih nih buat teman-teman Cuan Troopers malam hari ini itu tiket nonton di Cinepolis. Ya. Gila. Jadi tiket nonton untuk 5 orang yang beruntung. Jadi 5 orang nih dari 114 117 yang nonton nih. Ya, untuk 5 ini angkanya emang naik turun sih. Cuma 5 orang yang beruntung, 1 orang itu dapat 2 tiket ya. Okay. Jadi kalian bisa ajak nih teman kalian atau keluarga kalian atau siapapun lah ya. Jadi syaratnya cuma screenshot aja IG live kita malam hari ini, habis itu tag Sukor, tag IG-nya Bro Handi sama Hot Community ya teman-teman ya. Jadi ingat untuk mendapatkan tiket gratis, filmnya apa aja ya teman-teman ya. Jadi tiket gratis 1 orang, kalau kepilih dapat 2, itu kalian hanya perlu tag aja screenshot IG live ini, habis itu tag Sukor, IG-nya Hot Community sama IG-nya Bro Handi ya. Oke ya. Nih buat 5 orang ya. 5 orang beruntung. Ya. Lumayan. Oke ya. Oke. Siap. Tapi saya minta tolong nih sekarang Pak Syarni-nya udah nggak dibahas lagi dong. Oke. Nah, kita lanjut nih bro. Jadi mungkin karena tadi lu terakhir kan bahas mengenai fitur-fitur spot gitu ya, membahas mengenai ya fitur-fitur di aplikasi trading lah ya untuk menghindari contohnya ketakutan orang mengenai ARB simetris dan sebagainya, kan itu membahas tentang efektivitas trading, begitu kan. Nah sekarang kita masuklah ke topiknya nih sekarang. Gimana nih bro caranya kita untuk trading secara efektif dengan kondisi market sekarang yang tadi udah lu jelasin di awal? Ya, kalau gue lihat sekarang tuh lebih ini ya,
Jadi itu yang namanya trading style ya. Kan ada orang yang, oh gue scalper, oh gue swing trader, oh gue invest gitu ya. Oh gue tipe yang buy on weakness, oh gue tipe yang buy on breakout gitu ya. Itu kan semua style yang sesuai dengan kita ya. Cuman gimana pun stylenya kita itu terbatas atas kondisi market. Nah, ini mungkin teman-teman bisa sambil nyatat nih ya, bisa sambil nyatat. Ketika sahamnya lagi sideways, marketnya sorry, bukan saham, tapi marketnya lagi sideways. Contoh saat ini kan market lagi sideways. Nah, yang bisa teman-teman manfaatin itu yang lebih efektif itu adalah trading jangka pendek, buy low, sell high, gitu ya. Buy support, sell di resisten. Karena apa? Karena marketnya masih belum kemana-mana, jadi marketnya akan cenderung bolak-balik, gitu. Jadi begitu, atau mungkin kalian bisa manfaatin ketika market sekarang kan ISG posisi di resisten. Kalau ISG posisinya di support, ya kalian boleh beli. Belinya apa? Beli saham-saham blue chip. Begitu ketika ISG-nya balik ke atas, ya udah sahamnya yang kalian beli itu adalah saham-saham blue chip. Karena apa? Karena kalian ingin mengikuti ISG naik dari support ke resisten gitu ya. Jadi itu bisa dimanfaatin. Jadi ketika market lagi sideways itu lebih efektif adalah mainnya trading jangka pendek. Buy-nya buy on weakness. Kemudian ketika ataupun termasuk saham lah. Ini ada saham lagi sideways. Ya kita trading aja. Trading di support, jual di resisten gitu. Nah, begitu marketnya udah mulai uptrend, itu lebih efektif ketika kalian udah mulai menggunakan metode swing trading. Karena apa? Karena kalau di kala marketnya udah mulai uptrend, saham itu kan semua rata-rata akan cenderung untuk naik ke atas. Nah, begitu sahamnya akan naik ke atas, itu lebih efektif pakai swing. Karena apa? Begitu kalian swing, kalian buy dan hold, itu akan naik. Untuk mencapai 20% itu cepat lah. Karena emang posisinya arahnya lagi ke atas. Gitu. Jadi, kenapa day trade atau mungkin scalping nggak gitu efektif? Nah, nggak efektifnya di mana? Nggak efektifnya adalah ketika lu mengeluarkan energi untuk day trade sama scalping dibanding potensi profit yang lu dapat. Itu menurut gua nggak worth it.